jalan lagi ya? Jalan lagi meniru. Nong lagi. Ada teman-teman dari panitia, ada Mas Dwi tadi yang bilang kalau ada mau muntah ya kan. Terus tadi ada yang cantik, Mbak Dinda yang rambutnya panjang. Terus kemudian ada Mbak Rani dan kemudian ada saya Krisanti sebagai pemandu wisata dan ditemani oleh abang yang ganteng ini, Bang Jupek. Ya, jadi sekarang sebelum kita berangkat ada baik kita berdoa dulu ya. Terus nanti kita habis on road kita muter-muter. Kemudian setelah itu kita pindah ke Untung Jawa. Teman-teman nanti kalau Buntung di Untung Jawa itu sukunnya ya, sukun keripik sukunnya hauce secimpik. Ya, jadi kalau memang lagi musim itu sukun ya, jadi kita bisa beli ya. Tapi memang kadang-kadang dia lagi banyak ya, kadang dia memang kadang-kadang nggak ada ya, tapi nanti kita lihat. Nah, kita akan makan siang di Untung Jawa. Kita makan siang, terus kita kapal lagi menuju ke Pulau Sepa. Ini Pulau Sepa ini agak jauh, ya agak jauh. Nanti kita akan menginap, ya kita menginap 1 malam di Sepa, makan malam di Pulau Sepa, ya terus nanti besok kita akan besok pagi kita akan beach activity, terserah teman-teman mau futsal ataupun mau main volley atau bisa water sport, tapi ini adalah on your personal account ya. Jadi kalau misalnya mau banana boat itu ada semuanya, tapi mohon maaf lahir batin nggak termasuk dalam paket tour ya. Terus kemudian nanti kalau teman-teman sampai di pulau misalnya gue pengen pakai celana pendek, silakan ya, mau pakai celana pendek atau apa silakan, karena kita kan ini kan lagi healing tipis-tipis kan. Ya oke. So teman-teman ini si warnanya masih hitam, hijau tua. Tapi begitu pas kita ke atas ke Sepa, kita ke Pulau Pantara itu udah clear. Kalau kita dengar kata onrus itu apa sih yang teman-teman terlintas? Onrus itu apa? Sejarah. Apa lagi? Tinggal Belanda. Makam. Rumah sakit. Ya, buat karantina. Ya kan? Ya. Jadi ternyata teman-teman Pulau Onrus ini pertama kali nama Onrus itu berasal dari bahasa Belanda. Ada 2 versi. Ada yang bilang itu nama dari orang Belanda, nama penghuni terakhir orang Belanda, William Onrus siapa gitu ya, namanya susah. Terus yang versi yang keduanya adalah karena ini pulaunya sibuk banget, nggak pernah henti-hentinya ada kegiatan yang mengenai ini. Dulu kan galangan kapal ya, pernah jadi galang kapal terbaik di Asia Tenggara, mungkin terbaik di dunia. Loh kok bisa kayak gitu, padahal kan pulau kecil di Indonesia pula lagi. Buktinya apa? Kalau teman-teman pernah dengar namanya James Cook ya, yang dari Australia itu, dia kan keliling ke berbagai belahan dunia, dan dia sempat mampir ke Onrus, kapalnya dia rusak. Terus dibetulin, dan dia bilang dia nulis di bukunya dia bahwa galangan kapal di Pulau Onrus ini yang terbaik, peralatannya paling canggih pada masa itu, paling lengkap. Pekerjanya teman-teman itu pekerja galangan kapal di Onrus ini orang Eropa, orang Cina, kemudian juga ada dari penduduk sekitarnya. Dan ternyata Pulau Onrus ini pernah jadi tempat kalau buat para bukan
adanya di mana? Itu kalau pernah tahu toko merah Kali Besar, ya Red Shop, toko di Kali Besar itu kan ada satu bangunan yang warna merah. Nah itu dulunya adalah akademi maritim, ya. Nah, jadi buat sekolah-sekolah jadi nahkoda kapal. Nah kalau para siswanya nakal dan hukuman dikirim ke Onrus. Jadi di setelahnya di Onrus. Nah di Onrus ngapain? Yaitu dia suruh ngerjain kalau ada kapal harus diservis, direparasi, itu mahasiswa itu yang kerja di situ. Nah, oke, nah itu James bilang pokoknya Onrus ini paling tercanggih ya, fasilitas alat-alat. Terus juga di Onrus ini tadi kan bilang iya rumah sakit, ya ada tempat karantina, betul. Awalnya teman-teman itu karantina untuk penyakit menular. Ya penyakit menular ya 11 sampai 1913. Penyakit menular apa? Leptospirosis. Jadi itu penyakit yang sebabkan karena pipisnya tikus. Jadi pipisnya tikus itu menyebabkan penyakit menular, sehingga pada saat itu wabah itu belum ada obatnya. Jadi orang-orang dikarantina ke sana. Jadi memang itu bukan peruntukannya, awal itu bukan untuk haji. Nah pada saat 1800 sekian orang Indonesia banyak udah mulai naik haji, kan naik kapal tuh berbulan-bulan ya, bayarnya kapal layar ya kan, ke Mekah, ke Madinah sana berbulan-bulan. Nah pulangnya itu kan pemerintah Belanda juga kepengen tahu bahwa orang-orang ini masih sehat apa enggak gitu kan. Nah ternyata dan mereka tuh harus dikarantina nggak hanya di Onrus tapi di Pulau Cipir. Jadi kalau bagi yang haji-haji ini yang teridentifikasi sakit, udah mereka harus 10 hari tinggal di Pulau Cipir. Nah yang sehat dipisahkan di Pulau Onrus. Di karantina juga supaya benar ini sehat ya, tapi cuma 5 hari aja. Nah yang benar-benar sakit di Pulau Cipir. Terus karantina di Pulau Cipir ke Onrus gratis nggak? Bayar 110 gulden mehong ya. Jadi nah Mehong apa? Gulden tahun itu tahun 900 ya. Ya pasti mungkin ratusan ya, mungkin belum ratusan ribu lah, tapi mungkin sekitar udah angkanya udah 50.000, udah 50 rupiah, 100 rupiah kan waktu itu kan udah besar kan. Iya jadi gitu. Nah akhirnya selain juga buat karantina meyakinkan bahwa si haji ini sehat, dan juga pemerintah Belanda waktu itu khawatir jangan sampai ini udah lama di Mekah Madinah atau ini yang haji ini pulang membahayakan untuk Hindia Belanda. Nah haji itu kan artinya kan melakukan perjalanan, betul ya. Haji itu kan berkaitan dengan hajj, melakukan perjalanan. Jadi disematkan kepada orang-orang yang sudah pergi ke Mekah Madinah gitu. Jadi untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Itu pun juga kalau mampu ya nggak sih, kalau rukun Islam kan yang kelima tuh haji kalau mampu. Ya. Mehong. Nah ternyata 1800 itu orang Indonesia udah bertambah banyak, naik haji itu banyak sekali, dari yang 1.300 orang, 500 orang sampai 1.000 orang tuh pada naik haji ya ke Arab di sana pakai kapal layar ya. Belum ada kapal uap, karena kapal uap itu kan pada saat mulai Inggris sudah mulai menciptakan mesin, nah itu baru ada kapal uap ya. Tapi itu kan berlayar berbulan-bulan. Nah itu makanya kali. Dan Onrus ini nanti teman-teman lihat ya, di sana itu nanti kita masih bisa lihat tuh ada nanti bisa dalam kapal, terus juga ada kincir. Kalau Belanda tuh kan ada kincirnya itu ya, ada yang kayak lambangnya Holland itu. Nah kincir air itu buat apa? Buat gergaji, karena kan di sana jalan kapal kan perlu kayu, perlu segala macam. Dan ternyata Onrus ini di abad ke-16 ya teman-teman, itu menjadi tempat favoritnya udah plesiran. Siapa yang plesiran di sana? Kerajaan Banten. Ya
tipis-tipis. Udah tuh abad ke-16 tuh Raja Banten banyak tipis-tipis ke Onrus. Nah pada saat si John Peterson Kun, ya kan, tahu ya kalau kita belajar sejarah ya, John Peterson Kun, JP Kun, jadi itu penjajah Belanda pertama. Nah mereka akhirnya lihat nih, Onrus nih kayaknya cakep nih ya, mau gue kuasain gimana caranya ya, gitu kan, Belanda kan gitu kan nih, kok gue kuasain juga nih gitu. Nah mereka mulai izin sama si Kerajaan Banten, boleh nggak Onrus nanti itu gue bersihin, gue tebang-tebangin itu apa pohonnya supaya nanti gue pengen diriin tempat reparasi kapal. Oh iya boleh silakan gitu kan. Tapi lama-lama dia udah bikin ini, bikin itu. Belanda tuh kan kalau membangun sesuatu tuh kan dia sangat detail ya. Dia udah lama lihat ini kayaknya kalau gue milikin kayaknya asik nih gitu kan. Nah tapi sebenarnya itu kan miliknya Kerajaan Banten ya kan. Akhirnya begitu pas John Peterson itu mau menguasai Jayakarta itu dia kan nama kita Jakarta itu kan Sunda Kelapa, terus Jayakarta habis diserang sama Fatahillah. Masih ingat ya sejarah ya? Halo teman-teman, masih ingat ya sejarahnya? Iya. Sejarah pagi-pagi ya Allah Krisanti, banyak itu sejarah. Ceritain lagi. Jadi kan Sunda Kelapa, ingat ya Sunda Kelapa, terus kita pernah namanya jadi Jayakarta karena diserang sama Fatahillah. Nah pada saat Jayakarta terus Belanda datang kan, si John Peterson Kun datang ya kan, akhirnya berubah menjadi Batavia. Tapi ternyata pada saat John Peterson Kun datang ke sini itu dia nggak langsung menang loh, dia sempat kalah akhirnya, makanya dia pergi ke Pulau Banda. Dia ke Pulau Banda, dia ngambil ini pasukan supaya membantu bisa mengalahkan si Jakarta ini. Nah si pasukan itu datang dari Pulau Banda 1.000 orang ya. Terus tau nggak si orang Banda dari Ambon itu di Jakarta, di Batavia tinggalnya di mana kira-kira teman-teman? Kota Tua. Tempatkan di mana di sama Berlat. Dan Kota Tua. bukan di Kampung Bandan. Oh, Kampung Bandan. Yang belakangnya Mangga 2 tuh, itu kan ada stasiun Kampung Bandan. Nah, situlah tempat orang-orang dari Banda ditempatkan di Batavia. Nah, kalau teman-teman Bapak Ibu ke Manggarai, stasiun Manggarai itu, kenapa nama Manggarai? Orang Manggarai dari Flores. Iya, orang Manggarai. Nah, mereka itu kan orang-orang teman-teman saudara kita dari Jawa Timur itu kan, mereka kan Strong ya? Strong. Ya kan? Jadi mereka itu orang Manggarai itu disuruh bekerja bangun rel kereta api. Karena bangsa Belanda itu butuh orang-orang untuk membangun kota Batavia itu. Oh, mereka yang bangun ya? Mereka yang bangun. Orang Cina tuh suruh bikin ukir-ukiran. Jadi kalau teman-teman pernah ke museum sejarah Jakarta, museum Fatahillah tuh lihat ukir-ukiran. Sampai. Nah, oke. Bensinnya habis. Dorong. Nah, mogok kan? Dorong. Kita harus ini dorong. Nah, teman-teman nanti Kita berenang. ini sudah. Udah sampai sih. Nah, Itu depannya. itu yang di depan di sebelah Kiri. Nah itu adalah Pulau Onrus. Nanti di depan kita nggak bisa lihat, itu ada Cipir sama ada Kelor. Nanti Pulau Bidadarinya sebentar. Ini ngapain berhenti? Bidadari sana kali ya? Menikah dengan Rio Dewanto di Pulau Kelor ya, dengan tema sunset. Diundang nggak? Enggak. Oh, diundang karena Bu adiknya ya. CSD. Ya, Keren. menikah di Pulau Kelor ya, dengan tema Oh, sunset. lewat. Terus juga Julia Perez, almarhum Julia Perez Ya. kan, dengan gebetannya Gaston Castaño yang akhirnya bubar. Dia juga bikin foto prewedding di Pulau Kelor. Kenapa Pulau Kelor? Karena kita masih bisa lihat ada benteng Martello. Bentengnya itu berbentuk silinder seperti ini. Sejarah ya? Ya
Ya nanti kita bisa lihat ya benteng Mas. Nah kalau ini bidadari, ini teman-teman, ini perlu bidadari ya. Mana bidadarinya? Bidadari. Nah di bidadari juga ada benteng, benteng ya, ada benteng. Oke, tapi bentengnya sudah dengan separuh. Ya ini bidadari. Ini bidadari teman-teman ya, pulaunya ya. Nah yang sebelah sana itu adalah Pulau Kelor. Nah itu yang saya bilang. Sekarang kita udah nggak bisa ke Pulau Kelor. Ini bidadari. Kelor yang kecil itu ya? Nah itu yang kecil itu Pulau Kelor. Yang ada benteng Martello-nya, bentengnya bentuknya silinder. Ya, masih utuh. Bentengnya itu masih utuh. Makanya adik gue si Ate Garciola sama Julia Perez kawin di situ. Oh, gitu. Kawin. Kawin. Kalau Julia Perez kan foto brewet, tapi akhirnya kan bubar kan, ya kan. Sampai gebetannya gasar masanya tahu tuh dia pulang kemana, ya kan dia tinggal. Nah terus udah gitu kita menuju masih ke on-road ya. Tadi cerita sampai mana? Sampai gue. Gaston main bola. Main bola di mana Gaston? Pemirsa, Sampai Gaston kemana? Gaston kemana? Sekarang kita cari Gaston kasanya kemana. Cilebut. Nah, oke. Ini dia. Oke, ini kita Ketemu Gaston. akan Kita akan ketemu Gaston. Oke, ini kita udah mau sampai di di on-road ya. Gaston Katanyo. Ini 8 hektar ya, sekitar 8 hektar. 8 hektar ya. Ini benteng pertanian mati-matian dibela-belain. Jadi garda terdepannya Batavia tuh onrus. Ya. Garda terdepannya untuk berdiri Batavia tuh onrus. Transit ya? Jadi semua kapal dari yang berlayar di melalui Asia Pasifik ke mana itu pasti Ada kaki. mestinya di kenapa jadi ada kaki jalan? Nah ini dia. Nanti teman-teman ini kita bisa masuk. Ini kita masih bisa lihat tadi barak untuk rumah sakit orang-orang yang kena penyakit menular. Terus kemudian juga sisa dari dan juga nanti masih ada wastafel dari zaman Belanda itu. Jadi ini pada umumnya 70% ya adalah sisa bangunan dan sisa bangunan dari rumah sakit ya barak, tempat mandi, kemudian terus tempat cuci, dan ada reservoir air tawar yang masih ada, kita masih Oh, ini bisa bidadari lihat yang itu ya? Oke, jadi sekali lagi kita sudah sampai, tinggalkan yang bawa aja barang-barang yang penting-penting aja, yang langsung bisa tinggal di sini. Ini yang kiri Jakarta ya? Yang kiri apa? Pik ya? Ya, nah itu dulu itu Jakarta, Pik, Pik ya? Pik, betul. Pulau Andus. Enjoy Jakarta. Oke, terima kasih. Kita langsung tur. Makam, terus ada kantor dulu bekas yang namanya rumah dokter, tapi ternyata bukan dokter ya kan, tapi pokoknya asal nggak sama kan Pulau Seribu. Lalu cuma ada 100 sekian. Rumah dokter ya. Itu juga nanti teman-teman bisa lihat ada cerita tadi yang saya bilang. Ruangan ini kemudian angin itu dulu pernah mungkin karena galang kapal itu di depan sini nih. Ya depan sini dulu galang kapalnya ya. Jadi bengkel kapal. Oleh monggo Pak, silakan. Terima kasih. Sebenarnya udah diceritain semua ya. Saya cuma menyambung aja. Terima kasih selamat datang di Pulau Andus. Tadi benar sekali. Cuma sejarah singkat tentang Pulau Andus dulu pernah ditempatin oleh Belanda, terutama zaman VOC. Ketika mereka pertama datang ke Nusantara. Dulu kita belum ada Indonesia, masih sistem kerajaan. Pulau ini ditempatin oleh VOC Belanda atas izin Pangeran Jayakarta. Tujuan salah satunya buat pelabuhan kapal, perbaikan kapal, bahkan kuala yang dermaga ini asli zaman Belanda bikinan
dan pembangunannya tahun 1613 kurang lebih, dan lebih dulu sebelum membangun Batavia ternyata. Nah, Batavia dibangun tahun berapa? Ayo. 16 Belakangnya 7. 1619-an kurang lebih Batavia 19, dibangun secara bertahap 1620 baru dibangun. Tapi sebelum itu ternyata Belanda membangun di sini dulu. Jadi buat ada pergudangan kecil, ada pelabuhan juga, nanti diperkuat lagi, ada benteng pertahanan, bahkan 2/3 dari luas pulau ini dikelilingi oleh benteng dengan ketinggian 9 meter, namanya bentengnya benteng persegi 5. Nanti kita lihat beberapa bentuk fondasinya. Nah, nanti secara lengkap biar kita bisa membayangkan pulaunya seperti apa, di rumah dokter ada kayak maket-maketnya. Kita sambil jalan. Jalan. Ini. Sekarang dikasih pembatas buat ya, pelindungan. Namanya kan museum. Tahu apa itu museum? Ayo, apa itu museum? Artinya apa museum, ayo? Museum itu satu lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan. Jadi yang pertama dilindungin dulu, dari situs-situsnya dilindungin, ya, dari kerusakan yang mudah-mudahan jangan sampai rusak lagi. Mempertahankan aja. Yang sebelah kiri itu fungsinya dulu rumah sakit, karena pulau ini sempat jadikan sebagai rumah sakit karantina, terutama ketika kepulangan jemaah haji yang dari Mekah. Waktu transportasi pakai kapal laut, dan ini satu fasilitas juga buat ya tempat dokter lah, tempat bekerja pegawai-pegawai dokter di sini. Sekarang dijadikan tempat menaruh beberapa banyak semua jemaahnya di sini. Sedikit saya cerita tentang Pulau Kelor, karena mungkin nggak bisa mampir di Pulau Kelor. Kebetulan pulaunya lagi tutup dulu untuk sementara, lagi ada perbaikan pemecah ombak di samping-sampingnya. Di Pulau Seribu ini ada beberapa benteng yang dibangun. Benteng bulat namanya, kita bilang benteng Martello karena bentengnya sama dengan yang ada di luar negeri, di Martello Point. Ini ada di Pulau Kelor, yang ini ada di Pulau Bidadari. Kalau yang di Pulau Onrus sudah hancur, di Pulau Cipir juga hancur, dan dua lagi di 2 pulau yang udah tenggelam pulaunya. Jadi ternyata dulu antara Pulau Kelor dan Pulau Bidadari ada yang namanya satu pulau, dan ada bentengnya juga udah tenggelam pulaunya. Dan di antara Pulau Bidadari dan Pulau Cipir ada pulau juga, ada bentengnya juga udah tenggelam juga. Berarti yang dekat-dekat sini udah 2 pulau yang tenggelam yang ada situsnya. Seperti itu. Nah, ini bangunan tahun 1850-an, dulu fungsinya sebagai benteng pengawas atau pertahanan ketika di area sini, termasuk pulau ini dijadikan sebagai pangkalan militer Angkatan Laut Hindia Belanda. Dan ini sempat kena imbas waktu Gunung Krakatau meletus tahun 1883, kena gelombang 3 lah, seperti itu. Jadi sebagian porak-poranda. Baik, kita masuk. Cuma gelap-gelap dikit ya. Ini lagi, rasanya lagi mati. Kita kasih gambaran berupa maket dan bisa membayangkan ternyata pulau ini sempat beberapa kali tahapan pembangunan, beberapa periode lah kita bilang. Yang periode terakhir ketika zaman Belanda, tepatnya tahun 1911, pulau ini dijadikan sebagai rumah sakit karantina. Kenapa ada karantina di sini? Dulu sempat ada kayak sebuah macam wabah penyakit yang melanda Pulau Jawa, leptospirosis, kencing tikus namanya. Jadi setiap pendatang yang dari luar negeri, orang Belanda khawatir banget mereka juga bawa pandemi atau bawa penyakit yang sampai berada di Batavia. Akhirnya sebelum ke Tanjung Priok mereka harus dikarantina dulu, dan dibikinlah rumah sakit karantina di Pulau Onrus dan di Pulau Cipir, di 2 pulau. Dari sistem pengoperasiannya, pertama itu seluruh pendatang penumpang itu datangnya ke Pulau Cipir, ke Pulau Kayangan, diturunkan di situ, baru dipisah. Siapa yang sakit, siapa yang sehat. Nanti kalau misalkan yang sakit harus dirawat inap, tetap ditaruh di Pulau Cipir atau Pulau Kayangan. Nanti yang sehat bisa berangkat kemari di sini karantina ulang kurang lebih 5 hari. Dan seperti nama di karantinanya 12 hektar luasnya. Satu karantina ini bisa menampung 100 orang kali 35 unit, sekitar 3.000-an lebih ya terus ini pada masa itu. Cuma sekarang udah tinggal 8 hektar, udah sebagian hancur. Dan ini kenapa aku pecah hancur sampai ke belakang, kita udah nggak bisa melihat lagi bangunannya. Nanti kita cari jawabannya.
Mudah-mudahan ada jawabannya. Nah, ini beberapa foto-foto jemaah zaman dulu masih kelihatan. Sudah geser lagi. Gerbang perintahnya. Nah, itu masih menggambarkan Pulau Ondrus, tapi ini beda tahun ya, beda periode lah kita bilang. Ini periode sebelum tadi, abad 19-nya, tahun 1800-nya, masa Hindia Belanda ketika difungsikan sebagai pangkalan militer Angkatan Laut Hindia Belanda. Yang pada masa inilah untuk penunjang kekuatan pertahanan pengawasan dibangun di Pulau Kelor, ada benteng Martello itu, di Bidadari, di Pulau Cipir, dan di Pulau Ondrus juga. Nah, ini yang tadi saya bilang sempat kena imbas akibat Gunung Krakatau meletus sebelum bangun tidaknya. Jadi materialnya masih ada, sisa bangunannya diambilin, materialnya buat bikin bangunan periode berikutnya. Jadi tembok-tembok ini materialnya diambil dari periode sebelumnya, dari material ini. Tapi kalau ini bukan bangunan asli ya, sebagian bangunan atas tambahan. Jadi tadinya udah sama kayak di bangunan di depan seperti itu, jadi ditambahin. Tapi mengikuti model awalnya seperti itu. Struktur ini struktur asli ya, Pak ya? Struktur awalnya seperti itu. Tapi tembok sebagian baru, genteng-genteng semua baru, kali-kali baru semua. Kita bisa ke ruangan yang itu. Lihat paket lagi. Kita kasih lihat paket yang seperti apa pertama kali Belanda membangun pulau ini. Krakataunya. Ayo. Nah, ini gambaran Pulau Ondrus pertama kali dibangun oleh Belanda. Kalau berdiri di situ bisa kelihatan nggak? Kita di sini. Nah, ini tahun 1613 awal pembangunannya. Ketika dapat izin oleh Pangeran Jakarta, orang Indonesia Belanda bikin di sini ada kayak pelabuhan kecil, gelangan kapal. Kebetulan sebelum Tanjung Priok dibangun, pelabuhan kapalnya di sini. Makanya di sini ada kincir angin. Kincir angin ini fungsinya buat penggerak gergaji pembelahan kayu. Jadi mereka membelah kayunya pakai tenaga angin menggerakkan gergaji, bukan pakai sensor. Dan letaknya nanti ada di belakang situ, ada ke makam Belanda. Itu pun tinggal fondasi yang kita temukan. Nah, ini bentengnya ketinggian 9 meter dengan beberapa bastion yang jadi yang menjorok keluar ini namanya bastion. Fungsinya sebagai benteng pengawas lah seperti itu. Nah, ini bastion utama. Jadi tempat di sini gudang peluru dan pojok ini menandakan arah utara lurus pojoknya. Tapi katanya sekarang kalau diukur lagi utaranya agak miring-miring katanya. Apa kupujangan kena ombak atau apa ya? Udah puyeng dah ini. Kita dermaga sebelah selatan. Mungkin nanti diperhatikan pelabuhan kapal rata-rata di Pulau Seribu sebelah selatan karena lebih aman, lebih ngayun kapal. Karena ombak di Teluk Jakarta ini rata-rata sebelah utara, barat, sama sebelah timur. Jadi pelabuhan rata-rata sebelah sini. Jadi kita di situ ya, Pak? Ya. Kita di mana? Di sini ya. Nah, dan ini hancur sama Inggris tahun 1800-an dan dikasih nama Ondrus pada masa ini oleh petugas sini, pekerja sini saking aktif sibuknya pulau tanpa istirahat. Tapi kalau untuk penduduk lokal di luar pulau ini mereka memanggilnya pulau kapal karena memang banyak kapal yang berlabuh di sini. Iya, di Google pulau kapal, Pak. Di Google masuk pulau kapal. Pulau kapal. Iya. Jadi penduduk sekitar yang bilang pulau kapal, tapi kalau pekerja sini masih namanya Pulau Ondrus saking sibuknya kan. Dari tim arkeologi dan catatan sejarah mengenalkan sekarang ke Ondrusnya. Jadi pulau ini dari awal sampai akhir jatuh bangun terus, makanya ada lagunya. Ini jatuh. Kayak perasaan. Galau, pulaunya galau sih. Iya. Galau. Nah, ini teman-teman tim arkeologi yang ditemukan oleh tim arkeologi, salah satunya ya kemarin udah almarhum ya, Haji Tendian. Nah, biasa beliau ya untuk pulau ini. Ini kayak pecahan-pecahan mangkok, piring-piring. Ada juga peluru meriam masih kelihatan. Kalau basuhan enak ya, siap-siap. Masuk berat. Basuhan. Boleh disentuh Peluru kan? meriam. Nah, sebenarnya sih nggak boleh karena kita ada keringat dan Oh ya, betul. Kalau yang bawah itu batu bata, ada jenis 2 batu bata. Kalau yang sebelah kanannya asli dari Belanda. Apanya? Batu bata. Jadi Yang ini ya? Dari Belanda. Yang ini ya? Yang kecil. Dari Kalau yang sebelah Belanda. kanan dibikin di Indonesia. Dibikin di Belanda. Betul. Oh, Ya. dibawa ke sini. Jadi fungsinya dulu buat pemerat kapal. Oh. Kalau yang kiri buatan mana, Pak? Nah, Yang kiri. Sumpah Belandanya dari mana itu Belandanya? Belanda yang kiri, yang kanan. Yang kanan. Kalau Yang- yang kiri itu
Itu ada Nusantara. Kalau ada tulisan tenda ini berarti Tangerang. Oh, Tangerang. Iya, iya. Model-model tumbler. Bener tumbler. Zaman Belanda. Mulai dari keramik ya? Justru tumbler dari keramik kan ada dingin. Iya. Karena pori-pori keramik. Ayo kita lanjut. Betul. Lagi direnov. Misi, Pak. Pohon kresek. Ayun-ayunan loh sini, ayun-ayunan. Oh, gitu-gitu. Ada suaranya tuh. Oh, ada suaranya gitu. Oh. Kuat, ini kuat. Enak menjaga, ayo, siapa yang kelantungan? Ayo. Pohon Tarsan. Tarsan. Bikin konten gantung. Ini kayak paku-paku penyangga-penyangga. Yang atas itu kayak kayu, papan-papan tempat tidurnya. Dan satu ruangan ini yang tadi saya bilang 100 orang per ruangan. Kali 30 unit seperti ini. Jadi 3.500 orang super aktif, berarti super banyak banget di sini orang. Sibuk banget. Ada 2 pintu masuk ruang bawah tanah, satu dari sini, satu dari situ. Mau ngeliat sebelah situ? Boleh. Kegedean ini kecil. Dan saya yang injak ini di bawahnya ruangan-ruangan. Pintunya dari situ sama dari sini. Gak apa-apa turun tapi nggak bisa naik. Soalnya nggak ada tangganya. Apa di bawah, Pak? Ada ruangan-ruangan. Oh, ruangan-ruangan di bawah. Ada kamar-kamar. Oh, udah kena masuk air ya? Ya. Dan ini menurut catatan yang kita temukan dulu fungsinya buat tandon air, kayak tangki-tangki bawah tanah lah ya. Ada 8 kamar di bawah situ dengan kedalaman masing-masing itu 2 meter lebih, panjang per ruangan itu 4 meter dengan lebar hampir 2 meter. 8 ruangan. Mulai terendam itu tahun berapa? Ini airnya nggak habis-habis soalnya dinding sampingnya ketika saya masuk dulu sempat masuk saya. Ada akar-akar jadi tembus ke tembok, jadi rembes dia. Oh, Remesan. kemakan pohon ya? Bukan, dia remesan. Dan airnya ini Oh, nggak remesan. asin loh. Ini ada ember masih suka kita pakai airnya ini buat mandi, buat nyuci. Nggak asin ya? Payau, bahasa Payau, payau ya. namanya. Kenapa alasan dibuatin aja di rumah panggung, Pak? Mana? Katanya rumah panggung di Nah, sebelah. beda tahun ya. Kalau ini tahun 1600-an zaman VOC, fungsinya buat tandon air cadangan dan pendingin amunisi. Kalau itu gaya panggung salah satu tujuannya kalau ada tikus di kolong untuk antisipasi penyakit leptospirosis itu. Jadi 2 fungsi yang berbeda dan beda abad, beda jauh lah. Oh, berarti bukan karena ada suatu musibah banjir pernah di Peluang Ah, Mesin. nggak ada. Tapi catatan sejarah nggak pernah mencatat kalau Peluang Mesin pernah banjir, Pak. Sampai sekarang juga aman. Karena lautan tuh pool itu kayaknya tinggi ya, lebih tinggi seperti itu. Nah, ini saya unjukin foto dalamnya. Barangkali mau lihat. Nah, tuh. Mau. Nah, seperti ini waktu kita masuk, pernah saya masuk kita bersihkan lumpur-lumpurnya. Sebelah sini udah. Kayak penjara kungfu hostel ya? Bagus ya? Iya. Mantap banget. Tinggal kasih AC tempat tidur.
nyaman banget. Foto itu ada di Google atau di Enggak, belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Nanti kalau mau kirim-kirim. Nanti ke Mbak Dina kasih kirim kalau. Ini ruang buat tanah guys. Mau tanah tadi. Iya. Sekarang jadi air payau karena kemasukan akar. Ini untuk airnya nih. Dipakai mandi masih sama campuran apa? Semen. Dicampur buat bangun ini kali ya? Iya. Pohonnya gede-gede ya. Kayak pohonnya Golkar. Kita masuk sebelah kanan. Kalau ini namanya apa nih, tambang? Ini tambang. Tambang. Oke. Jawabannya yang bagus. Coba belum ya jawabannya? Pertanyaan bagus. Jadi kalau yang meninggal sebenarnya ada beberapa pulau pemakaman umum tempo dulu, bukan di sini, di sono. Tapi saya nggak boleh sebutin pulaunya, oleh pengelolanya nggak boleh disebutin. Oh, tapi ada. Tapi sekarang kan itu pulaunya dikondisikan jadi objek wisata, jadi makam-makamnya tuh yang ketemu tulang-tulangnya dipindah-pindah. Artinya di sono lah. Nanti kalau dipaksa-paksa saya sebutin juga. Sebutin lah, Pak. Faktanya. Nanti saya terangin. Baik. Nah ini ada lingkaran kecil. Kira-kira apa ini ya? Sejarah. Lalu kan waktu zaman Jepang, pulau ini difungsikan bangunannya bukan pulau tahanan atau pulau penjara kriminal. Nah, ternyata catatan yang saya dapat dari teman geologi, ternyata yang ditahan di sini mereka diadu memperkirakan ini airnya sempat mengadu bersama tahanan, kayak bahasa kasarnya gladiator lah seperti itu. Jadi waktu kita temukan memang kecil begini, tapi kalau tadi baru ya, kalau dulu masih pakai kayak pelurak semen bata begitu aja. Tidak menyapa Jepang seperti itu. Silakan. Jadi tahu nggak teman-teman kenapa kok diadu pada saat Jepang itu? Karena mereka tuh mau mengurangi ini jumlah tahanan sama konsumsinya. Kalau ini banyak kan dia harus dijadi makanan banyak. Nah supaya makanannya nggak banyak, diadu aja satu. Tapi kan yang mati sudah berarti porsinya kan berkurang satu. Terus lagi adu lagi, mati lagi, kurang satu lagi. Itu caranya, cara liciknya. Tekniknya bagus ya, tapi mengusik. Ini zaman itu. Diadunya setiap hari atau beberapa bulan gitu atau? Kalau begitu catatan itu kita belum tahu. Iya. Kita belum temukan. Cuma memang dia merasa kalau dia rasa udah kebanyakan orang nih diadu lagi. Jadi kan mereka kan cuma biasa kan uangnya terbatas, tapi yang penjaranya banyak, orang penjaranya banyak. Nah, jadi gimana caranya nih supaya berkurang ya kan, supaya makan cukup gitu kan, supaya cuannya masih ada. Cuan. Para saja itu tadi pada nanya ini buah apa? Ini kok unik ya. Kalau kita bilang di pulau ini keben tanpa M, kalau M kemben. Kalau ada M-nya kemben. Kalau ini tanpa M berarti keben. Keben. Cuman saya nggak tahu fungsinya, saya belum pernah makan. Coba ntar saya pecahin ya. Ya coba. Saya pecahin ya. tapi waktu pas Pak Cam kesini, beliau Belum nyoba juga. Jadi ini belum pernah. Tapi itu yang mentah, Pak. Tadi aku lihat ada yang matang. Kalau ini matangnya nggak ada yang matang sih, itu cuma tua. Kalau yang tua bisa dipendam, bisa ditanam ulang lah. Ditanam ulang. Nanamnya gampang banget.
kayak serabut kelapa loh. Serabut kelapa ini. Ini langsung isi loh. Bisa dimakan. Nah, mungkin bisa coba, tapi nggak ada asuransinya. Ya sampai nanti makan terus apa nggak sepulang di karantina di sini. Bisa dimakan. Coba dari rasa bau, apakah bisa dikonsumsi atau apa coba? Kayak singkong. Baunya. Kalau parfum wangi juga, ini nggak boleh kan? Oh iya. Singkongnya pahit. Ini kan baunya. Getah singkong. Silakan. Yang mau nyoba-nyoba biar nggak penasaran. Baunya seperti apa? Dari rasa baunya coba. Dari rasa baunya aja coba bisa diprediksi suatu. Baunya daun seger sih, kayak singkong gitu. Saya pribadi juga belum pernah coba. Karena kayaknya sih nggak enak untuk dimakan. Tapi ini asli dari Indonesia. Ini rata-rata tumbuhnya di pesisir pantai-pantai atau di Buah apa namanya? kebun. Tapi bukan buah langka ya? Dan kalau di darat kan belum pernah lihat. Lebih kayak bengkuang. Bengkoang ya? Iya, bengkuang. Mirip bengkoang ya? Iya. Tanamnya gampang banget ya, nempel di berlumpur-lumpur. Jadi nggak ada yang berani makan karena belum pernah ada. Ya. Paling gampang rasanya. Dia langsung bertunas. Aduh, kita aduk. Kita lanjut lagi. Wah ini asam nih. Nah, kalau ini namanya asem. Kalau yang belum tahu asem siapa? Tamarin, tamarin. Oh, nih. Mentah juga enak. Iya, Nah, tamarin. ini rasanya asin. Mentah sama mentah. Tengah-tengah itu. Asam onras. Iya, setengah cuma. Tengah-tengah, tapi Kalau rasanya yang lunak. kalau yang mentah enak. Banyak. Kita ke komplek makam Belanda. Siap. Kita ke komplek makam Belanda guys. Kalau di sini apa Pak? Yang di sini Pak? Di sini. Sebenarnya bentuk model bangunan ini aslinya 2 lantai letter U. Oh letter Nah, U. ini bisa kelihatan nih. Jadi madepnya ke arah timur. Ini dari sebelah kanan, ini sebelah kiri. Oh, di sana Pulau Gadung nih ya. Letter U lah. Ini bagian belakang yang direnov ulang seperti ini. Di negara. Jadi ini Tetap penjara ya, Pak? Penjara juga. Ya, tapi ini diperkirakan bangunan sidusnya dulu sisa pondasi yang pangkalan militer. Iya. Ya, abad ke-19-nya. Kenapa nggak dibangun ulang sesuai? Mau kita iya. Mau saya. Selain itu kedua kan harus dengan tim CACB atau Cagar Budaya kan mereka dia punya pendapat masing-masing. Kalau tim ya atau arkeolog kan pengen tetap seperti ini dengan keadaan yang ada cuma hanya melindungi dan memanfaatkan ya. Bapak merekamnya, ini nggak ada berhentinya. Iya. Gitu. Memorinya lu. Kita ke makam. Banyakin foto. Banyakin foto. Nah, ini komplek area khusus orang-orang Belanda yang dimakamkan di sini. Mungkin yang ada satu marga, ada yang terakhir namanya Pan begini, ada nggak? Ada yang namanya Pan. Pandi ada nggak? Berarti satu marga. Ini kan orang Belanda ada Pan-Pannya. Pan, ya? Termasuk di sini ada Cornelis William Vogel atau Maria van de Pande. Makam Belanda. Berarti orang mana? Kalau ada Pan berarti Belanda. Nah, ini Panjul. Panjaitan. Kalau Panjul Depok berarti dia. Panjaitan. Berarti tayam dia. Itu Tayam ya. Ini makamnya ya guys. Nah, ini makam-makam orang Belanda. Cuman sebagian data-datanya ini mungkin ada nama ini pada hilang ya. Seperti Ana Adriana. Puisinya mana puisinya, Pak? nah, nanti sebelah situ. Ini makam-makam orang Belanda. Cornelis William Vogel. Google. Siapa yang baca tadi nih? Baca nih. Oh, tadi orang-orang kenalan ya. Mau kenalan. Juno. Merapat dulu ya kembali, mau dibacain.
mau dibacain. Bacanya yang agak sayu-sayu apa? romantis. Ini kata-kata ini untuk Maria dari cowok, berarti yang Batak kudu Cowok. cuma cowoknya orang mana? Nah kita nggak tahu. Maria Van de Velde. Van de Velde. Van de Velde. Maria Van de Velde. Mayatnya dikubur walaupun ia pantas hidup bertahun-tahun lamanya. Seandainya Tuhan berkenan demikian. Namun rupanya Yehova menghalangi itu dengan kematiannya. Maria hilang, Maria tidak ada lagi. Bukan, saya tarik kembali kata itu. Karena diucapkan tanpa pikir panjang. Maka semoga kelancanganku langsung didenda. Kini Maria baru sungguh-sungguh hidup. Sejak hidup dekat dengan Tuhannya. Lahir di Amsterdam tanggal 29 Desember 1693. Meninggal pada tanggal 19 November 1721 di Onrus. Itu umurnya berapa ya coba ya? Banyak. Banyak. Umurnya banyak. 28 tahun loh, masih muda banget. 28. 28 tahun. Masih cantik berarti ya? Aduh, mantap. Berapa Andra? Bentar lagi ulang tahun. Yang bacain namanya siapa? Juno. Juno. Baik. Secara umum orang Belanda mereka meninggal akibat penyakit, kondisi alam, ya. Tinggal kuat cuaca seperti itu. Dan rata-rata umurnya muda-muda. Yang kita temukan yang paling itu yang tadi Cornelis 43 tahun. Selebihnya muda-muda. Ini 28, ada yang 9 dan 20. Kalau yang makamnya pakai batu alam ini dia lebih kodemen abad ke-19, abad ke-17-nya. Selebihnya kalau yang begini-begini dan ini abad ke-19 tahun 1800-an. Dan ini jabatan kalau yang pakai batu alam begini mendaratkan sampai begini. Dia mungkin ada jabatan atau keluarganya seperti itu. Termasuk yang di sini Cornelis itu manajer di sini, Bas. Di sini umurnya juga masih muda, 43 tahun dan masih dengan Maria ini kelahirannya selisih 2 tahun tapi beda negara. Kalau ini lahir di Edam, kalau yang Cornelis itu Edam lah seperti itu. Tapi kelahirannya hampir sama, ini 93, kalau Cornelis 95, selisih 2 tahun. Mungkin ada teman-teman bareng main di sini. Bestinya Pak, Besti main kelereng. Seperti itu. Sama-sama nongkrong makan somai. Nah, di luar pagar masih banyak makam itu. Iya. Cuma kalau yang kayak gini lebih tinggi. Apa jabatannya? Ya posisinya. Kayak bangsawan gitu Iya, kalau ini orang biasa. Hah? Cuma kalau ini sekarang ini tambahan ya. Ada kata-kata itu pesan. Iya, pesan yang dia tulis. Iya. Dituliskan, bukan dia yang tulis. Ya, ini kalau ini tambahan karena sebagian kan udah pada retak-retak. Ini juga tadinya udah kependam separuh. Kita angkat lagi, kita lurus-lurusin, makanya ini semen baru, buat penahan. Ada ceritanya nggak Pak? Kenapa ditutup gini nggak kayak kalau di Indonesia kan ada tanahnya gitu? Tanahnya. Data itu belum kita temukan, cuman ini kalau di sini untuk pembeda tingkat kedudukan seperti itu. Tapi yang dimakamkan di sini khusus yang punya kedudukan. Kalau yang orang Belanda umum biasa, dia dimakamkannya di sono. Tadi yang saya bilang di pulau yang lain, yang khusus pulau pemakaman. Nanti kalau bisa maksa saya baru saya tebusin di pulau mana itu. Pulau mana tuh? Ayo, paksa dong. Ini yang punya jabatan lah di sini. Iya betul. Makam Belanda Maria van Velde. Kalau Ya. saya sebutin jangan gigir ya. Jangan gigir kemana-mana ini. Ya. Ini lagi direkam kan? Direkam ya. Tanpa henti. Karena ini sejarah, saya sebutin. Nggak apa-apa. Iya. Ada dua pulau. Yang pertama Pulau Kerkop, yang kedua Pulau Purmeren. Itu pulaunya. Nah, sekarang pulaunya dirubah namanya. Pokoknya itu Pulau Kerkop dan Pulau Purmeren. Itu pemakaman umumnya tempo dulu. Udah pada jalan. Tinggal cari di mana itu Purmeren dan Pulau Kerkop. Termasuk dari 105 pulau yang terdata itu Pak, berarti? Iya, ini di Pulau Seribu. Apa dia termasuk pulau yang kadang hilang, kadang ada? Nah, pulaunya masih ada. Enggak, maksudnya kalau air pasang dia hilang. Enggak, Enggak ya? pulaunya masih ada, masih Jadi dikunjungin. tetap ya, walaupun naik dia tetap ada ya. Masih ada. Oh iya.
Kalau jarak dari Ancol kira-kira berapa menit, Pak? Berenang. Baik. Ya intinya di sekeliling pulau inilah. Oh, dekat pulau. Oh, ini. dekat ini. Masa yang meninggal di sini jauh-jauh banget di kuburannya kan? Iya. Berarti di sini nggak ada makam umum, Pak. Secara umum di sono, ini yang punya yang pekerja jabatan. Tapi saya curiga Cipir nih. Bukan. Pulau itu kan, boleh disebut nggak? Pulau Ubi. Ubi udah tenggelam. Iya itu kan tenggelam tuh, katanya ada kuburan juga kan. Itu Pulau Untung Jawa pas itu kaitannya. Sudah saya sebutin Bidadari dan Pulau Kelor. Nah, Jawa. Dulu ya. Kan ini sejarah. Tapi sekarang udah masih ada masih, Pak. Ya kalau mau gali-gali ya masih ada. Tapi dulu. Tapi kan waktu pengelolaan tahun 75 kan ketemu tulang-tulangnya kan udah dipindah-pindahin, udah dinetral. Tapi yang dimakamin di sini orang-orang Belandanya pasti pakai bekal kubur gitu nggak Pak? Kayak perhiasannya gitu Pak. Nah itu kita belum tahu karena belum di sini belum ada eskapasi. Oh ini belum ada apa? Berarti kalau misalkan ini dievakuasi gitu, tulangnya kemungkinan Masih ada. Kalau itu mungkin karena udah umur ratusan tahun ya, pasti udah mungkin sebagian udah keropos atau apa. Ini kita kemana sekarang, Pak? Kita muter. Oh, muter ya. Lebih dari Pulau Kelor itu berarti udah dibongkar. Kita muter ya guys. Tadi kita dari sana. Kita ke penjara, kita ke makam. Sekarang ini masih di karantina. Sekarang kita muter ke kiri. Kembali lagi ke kapal. Enggak. Ayo, DITI. kata sudah tetangga. Darul Islam. Islam. Nah, orang Cepu loh, orang Cepu ya. Orang mana dia? Kartosuwiryo, betul. Nah, ternyata beliau kan meninggal zaman Bung Karno karena kata Bung Karno juga. Dieksekusi masa Bung Karno juga atas izin Bung Karno juga. Dan meninggalnya dieksekusi tahun 1962 kalau nggak salah. Nah, ada yang mengatakan dieksekusinya di Kepulauan Seribu, lihat di fotonya. Nah, ada yang bilang di Pulau Ubi, teman saya yang pulaunya tenggelam, ada yang bilang di sini. Pak, ini makam apa, Pak? Nah, itu yang sekarang saya ceritakan. Ini mau diceritain. Pribumi, Ini makam komplek orang makam. lokal, orang pribumi. Cuman kita belum tahu apakah ini dari periode tahun 50 apakah masa-masa karantina. Makam pribumi berarti bisa jadi ada cucu-cucunya di sini ya. Yang berkunjung ya. Say hi. Makam juga ya. Isi Pak. Iya, mari. Keramatkan lah bisa keramat masyarakat. Salah satunya itu yang tadi saya ceritakan. Salah satu keramat DITI ya. Ini pik. Ini pik ya guys. Nama depannya seperti nama saya, Pik. Oke, kita lanjut. Nyari apa lu? Gerombolan DITI. Kartosuwiryo itu orang pinter, Iya. jenius, pejuang. Dia mendirikan organisasi itu karena emang dengan Bung Karno itu udah nggak sepaham, beda pendapat. Beliau satu guru agamanya kan Cokro Aminoto. Iya. Masih Cokro Aminoto, barang ngeliwat lah bahasa Karta seperti itu. Iya. Cuman karena beda pemahaman masalah kepemerintahan dengan Bung Karno, ya Iya. itulah politik. Kita nggak tahu mana yang benar dan yang salah. Versi pemerintah beliau pemberontak, tapi versi yang Mas Koso beliau ya pejuang-pejuang mereka itu. Iya. Itulah politik seperti itu. Jadi kita lihat dari dua sisi aja. Siap. Kalau di Sulawesi kan masjidnya siapa? Kang Jakar ya. Kayak Kang Muzak. Kalau di Aceh Daud. Kalau di Maluku Maluku apa tuh? Apa di Maluku? nggak ada ya? Yang terkenal itu. Ada juga ntar PRRI ya. Satuan Apa yang revolusioner Indonesia? Sekarang apa lagi? Pemberontakan PRRI.
Ini kita ke arah dermaga lagi. RMS sekarang di Amerika deh. Kalau untuk cerita sejarahnya udah selesai, mungkin kalau mau nyebar ngambil konten bisa bebas juga Som, dari mulai sekarang. Kumpul lagi di dermaga jam 10. Nah, nanti kumpul lagi di dermaga tengah 10. Misalkan sekarang mau bebas ngambil konten ke pelosok-pelosok luar negeri. Bebas. Cari di Madura. Pengen lihat penggaramannya seperti ini nih, mana? Ini namanya penggaraman laut nih. Iya. Ini berapa tahun lagi bakal habis nih. Oh, dia dari sendirinya ya? Iya. Udaranya kencang juga ya. Ini kan hawa laut Asin. itu menggaram tajam. Asin. Ini kalau dibilang asin loh. Ini bukan menggaram. Kalau buat bikin bumbu, kita ngambil aja. Kalau makan sayur asam, kan udah ada asamnya, garamnya. Sendok ya. Jadi Jadi asam garam ketemu di angkep ya. Jadi teman-teman ini kalau nggak dijaga nih dalam berapa tahun lagi ini pasti hancur karena ini alami nih. Ini kan angin tuh kan membawa apa ada uap ya isinya udah garam udah deh. Ini bayangin dari zaman 1600 sekian sampai sekarang berapa uap yang dia itu makan ini kan tuh ini nih garam nih. Ini garam nih habis ya erosi. Ini teman-teman kalau misalnya mau ini nih asin nih. Ayo cobain biar tahu Asin. harganya ayo. Ya, jadi kikis. Nah, kita nanti di itu masih bisa lihat wastafel. Oh, itu ya Pak ya. Nah, itu wastafel. Ini wastafel. Kalau ini kalau misalnya pasien dokter ya dulu mencuci tangan, nah ini dia nih. Nah, ya ini wastafelnya dicuci di sini. Oke. Ini melengkung. Ya itu adalah masuk ke bangsal utama. Jadi jalan koridor utamanya lah ya kalau utama. Ya. Ini bak mandi ya. Nah, lu boker situ, mandi sini. Oke masih di sini. Buat airnya jauh ya. Kamar mandi. Nah ini tumbuh di lubangannya nih. Nah ini dia nih klosetnya, bentuk klosetnya. Kalau sekarang kan mereka toto, ya kan kalau nggak toto standar. Proses zaman dulu. Itu ada bolongan di situ. Iya. Ini asli dong. Ini kloset, nah ini ya. Tuh nih, ini udah toilet masing-masing ini. Toilet pertama, toilet kedua. Karena itu bentuk klosetnya seperti ini. Tapi itu ada di jalan. Ini model jongkok. Jongkok ya, jongkok gini. Jongkok. Bukannya duduk, jongkok. Udah jongkok Nah, ya. kalau ini asli. Sekarang kita nggak bisa ke sana sama sekali karena total satu pulau itu lagi direnovasi karena sudah abrasinya tuh udah parah. Jadi ini mau ya Pulau Kelor ya? nah, ya itu yang masih ada benteng yang utuh itu masih kelihatan bentengnya itu ya. Jadi udah dipasang untuk pemecah ombak supaya dia nggak tambah merusak pulaunya karena ini kan udah benar-benar udah ada penghalangnya, udah aman. Nah ya teman-teman tadi kan saya kan sempat kalau kita nanti beruntung ada yang jualan keripik sukun, nah itu cash ya, nggak bisa QRIS karena di sana tuh mereka harapan cash ya, jadi nggak bisa QRIS ataupun transfer. Ya. Siapa yang beli gue minta.
Kenapa dinamain untung Jawa? Bagus. Dan gue nggak tahu jawabannya. Kayak ungkapan ya? Seperti ungkapan. Iya, mungkin betul tentang Jawa. Itu juga kayak itu saja dari penemu ya, penemu dari pulau tersebut dan juga Jawa ininya. Karena kita cakap tadi apa? Kita ada di Jakarta. Belum Jakarta dan kemudian mungkin yang itu penulisnya berasal dari Pulau Jawa mungkin ya. Kan kita zaman tuh ya kan main apa juga apa contohnya kayak Tim X ya kan apa juga dinamain Tim X padahal mereknya yang Joyco lah yang apa juga semua Tim X. Itu jadi mas pesen teh botol dong yang keluar Esti lah apa tapi dia cerita oh ya teh botol. Iya. Ya kan. Ayo yang mau jadi model siapa? Kenapa nama Pantai Suker? Karena ada ikonnya bunga sakura. Mana bunga sakuranya? Ada sana ya. Oh sebagian ada bunga sakura. Iya. Kita ada di Pulau Untung Jawa. Hanya 15 menit dari Pulau Andros. Ini bunga sakura. Jadi ada bunga sakura. Iya, ini bunga sakura. Tadi katanya pohon yang mirip doang. Ada. Oh iya guys, bunga sakura guys. Sakura beneran. Iya beneran. Sakura versi Indonesia. Oh versi Jadi, Indonesia. kalau pas lagi nggak berkembang, dibikinlah itu jadi supaya kelihatan kenapa dinamakan sakura. Jadi pas lagi nggak kembang ada ininya, ada monumennya gitu. Monumennya warna pink. So ini sakura versi Untung Jawa. Nah, soalnya kenapa dinamakan Untung Jawa? Tadi ada yang nanya. Iya. Jawa kenapa? Karena dulu awalnya pulau ini namanya Pulau Amsterdam. Amsterdam. Iya, Pulau Amsterdam masih kosong. Jadi masyarakat Pulau Untung Jawa itu dulunya tinggalnya di Pulau Ubi. Jadi ketika Pulau Ubi itu ada di tengah-tengah antara Pulau Untung Jawa dengan Pulau Bidadari atau Pulau Undros atau Sipir yang tadi teman-teman kunjungi. Jadi ada di tengah-tengahnya. Sekarang pulau udah abrasi, udah hilang. Jadi sebelum pulau itu hilang, masyarakat memutuskan untuk mencari pulau yang kosong. Ditemukanlah Pulau Amsterdam ini. Lalu ketika masyarakat yang melakukan perpindahan, mereka mengubah nama Pulau Amsterdam menjadi Pulau Untung Jawa dengan harapan agar masyarakatnya selalu beruntung. Oh. Seperti itu. Tadi pertanyaannya Simple kenapa ya? jadi Pulau Untung Jawa? Ya simple, sesimpel itu. Dan sampai sekarang masyarakat masih menetap di sini. Jadi memang Pulau Untung Jawa ini menjadi bagian sejarah juga mungkin. Populasinya ada berapa mas? Kalau populasi ribuan ya, sudah ribuan orang. Jadi Pantai Sakura ini dinamakan oleh bupati kita, almarhum bupati kita almarhum Pak Junaidi. Mendirikan Pantai Sakura ini. Kenapa dibikin kampung Jepang? Karena memang ada pohon sakura di sini. Menurut beliau itu dulu ada diplomat dari Jepang yang membawa satu pohonnya ke sini. Itu versi beliau seperti itu. Nah inilah
pohon sakura yang sekarang teman-teman lihat secara langsung lagi beruntung juga karena lagi ada. Kalau musim hujan dia nggak ada bunganya, hanya daun aja. Jadi kalau musim panas kayak gini mereka keluar mekar. Ya. Berarti ini asli sakura ya Pak? Versi Indonesianya. Tapi kalau yang versi dari pemerintah kita itu ya katanya ada diplomat yang bawa dari diplomat Jepang yang bawa kemari seperti itu. Tanya lagi ya Pak. Oke. Tadi kan kata Bapak untung Jawa, nama untungnya itu supaya masyarakat itu selalu beruntung. Benar. Nah, kalau Jawanya itu sendiri? Pulau Jawa ya? Kita bagi dari Pulau Jawa mungkin. Karena Pulau Jawa. Kalau yang Amsterdamnya itu namanya diambilnya dari apa? Zaman dulu Belanda ya. Oh, mereka yang kasih nama. Iya, sampai terakhir itu ditemukan ketika ada masyarakat yang melakukan penggalian di wilayah kita di Untung Jawa ini ditemukan bom aktif ya, nuklir masih aktif. Dan itu masuk berita di berita Kepulauan Seribu ada. Ya, terakhir itu. Untung nggak kena kepacul tuh. Kalau kena kepacul meledak deh. Iya, sudah diamankan oleh TNI kita. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Siap. Yuk. Lanjut, kita ikut. Ini bunga sakura ya. Iya, kalau nggak numbuh. Bunga sakura nih. Kena terpaan angin hujan. Oh, ini tulisannya sakura. Iya. Akibat itu air laut ya? Enggak, itu angin. 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 Jadi korban angin ya. Buah sukun yang tidak berbuah. Belum berbuah. Jam 10 ya. Wah, ini lope. Ikan Nemo. Yuk. Yuk, foto pakai dinner. Lima abad. Ada kayaknya dah. Ya, ayo. Pak, minjem dong tangan. Kita jalan kaki. Harus pasang pandangan. Jembatan cinta, jembatan pengantin, harus pasang pasangan. Duluan. Beli apaan? Es teh manis. Nih, pesan apa? Permen karet. Oh, permen. Es teh. Pesan apa minumnya? Es teh manis. Ini Jus apel. air putih. Pesan minum apa? Intisari. Es teh manis. Es teh manis. Mantap. Saya es teh manis juga. Kalau sepak, udah ngimpi-ngimpi, udah ngiler-ngiler gitu kan. Oke, teman-teman gini, nanti sekitar jam 4-an ada kita ngeteh-ngeteh cantik. Asik ngeteh cantik. Ada nanti di situ ya. Pokoknya jam 4 kurang lebih nanti ada ngeteh-ngeteh cantik. Habis gitu nanti terus habis gitu sholat maghrib, ya kan? Nah, habis sholat maghrib nanti baru kita jam 7-an kita kita makan. Ya, makan Tidur. Orangnya langsung dibawa. ya.
Sampai di Pulau Sepah. Ya. Ayo, yuk. Follow me. Let's go. Oh, itu lagi nyebrang, bagus tuh di foto. Tuh di mana, Kak? Di situ. Oh iya. Depan siapa? Oh iya. Pulau Sepah. Sekarang jam 2 ya. Jadi perjalanan 1 jam lewat 10 menit dari Pulau Untung Jawa menuju Pulau Sepah. Kita sampai. Sampai di front office Sepah. Ini kamarnya ya. Keren. Ini kamar-kamarnya ya. Kamarnya keren-keren. Ntar kita lihat dalamnya. Lalu dibagikan kunci. Kita lihat dalamnya. Oke guys. 1 jam 10 menit di sini. Sama ada yang dagang bakso ya. Lobby hotelnya. Lobby hotelnya. Video ya. Ke sini. Ya gitu, kanan doang apa kiri doang? Ya, kiri kanan. Kalau mau maju kiri kanan. Terus. Semangat. Oke. Angkat tangan. Ayo. Halo. Nah. Di videoin gerak. Jalan.
Halo, lihat sini dong. Memorinya nggak ada. Halo. Video nih, video. Lambai tangan dua-duanya naik. Dua-duanya naik. Dua-dua naik. Dua-duanya naik. Nah. Nah. Senyum dong, angkat tangannya. Nah. Tangannya dong ke atas. Bertiga aja biar seru. Bertiga aja biar seru. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Kumpul area video berada di sebelah kiri. Tinggal lurus aja ada Bandung PT Yantung Indonesia. Yes, arahin ya ke area dekat sini. Tuh dibilangin kok biar aja. Kalau motor mah enak ya, bisa dicarinya ada surat-suratnya. Ini kamera ini motor kagak bisa nyebrang. Enggak sih saya kalau mau pulang. Di atas tali, Pak. Oke, kasih jalan. Oke, sip. Oke. Siap ya? Udah, atur udah. Plastiknya lepas, malu. Pokoknya, kalau sudah memilih kualifikasi, ya. Kita di Pulau Sepang.